Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atha Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007 ya. Teman-teman, beberapa minggu terakhir ini kita saksikan bertebaran di YouTube orang-orang yang tiba-tiba seolah-olah pakar nasab. Ya, awalnya sih memang dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin, tetapi lama-kelamaan makin ngelunjak. Bahkan lebih parah dari Kiai Haji Imaduddin itu sendiri. Mulai muncul banyak sekali pura-pura seolah-olah di depannya ini ada tumpukan kitab-kitab nasab, lalu membahas seolah-olah dia itu pakar nasab. Ya mungkin orang awam menganggap dia itu seorang pakar nasab. Bagaimana pakar nasab? Belajar ilmu nasab di mana? Siapa gurunya? Apa karya ilmiahnya tentang nasab? Ya? Apakah cerpen itu yang dikatakan tesis ilmu nasab? Ya? Apakah cerpen yang kemarin itu layak dikatakan sebagai kajian atau tesis ilmu nasab? Tesisnya pernah ditahqiq oleh siapa? Nah, wah, kalau bicara tahqiq harusnya belum dulu ya. Harusnya dalam membuat tesis itu metodologinya sekompleks apa? Hanya modal 2 kitab, Tahdzib al-Ansab dengan Syajaratul Mubarakah. Itu aja. Itu yang diteliti siapa? Itu yang diteliti orangnya di mana? Apakah Anda bisa meneliti orang yang jauh di luar negeri hanya dengan buku 2, Anda di rumah sambil makan kacang gitu bisa? Ya nggak bisa. Itu namanya bukan tesis, tapi cerpen, cerita pendek tentang pengalaman Anda membaca 2 kitab itu. Ketika Anda tidak menemukan nama yang Anda cari, lalu Anda simpulkan bahwa nama itu tertolak. Ya, gitu. Ya, simpelnya seperti itu. Ya. Tapi yang miris buat saya, ternyata apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini menginspirasi orang-orang yang dengan PD-nya merasa dirinya ahli nasab hanya dengan modal memiliki beberapa kitab. Contohnya ini ya, miris. Kata-kata yang dia ucapkan juga nggak mencerminkan seorang ulama nasab. Nasab itu ada disiplin ilmunya, ada sekolahnya, ada dosennya, ada pengujinya. Kalau semua orang bisa seperti ini kan sama dengan kita melecehkan keilmuan. Ya. Sedangkan ini coba kita lihat contoh ya, yang miris nih. Bukan pakar nasab, bukan ahli nasab, tapi dengan PD-nya, dengan sombongnya mempertanyakan dalil atau referensi dari Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Siapa dia? Siapa Imam Ibnu Hajar? Mereka berpendapat dengan kaul Ibnu Hajar bahwa Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi.
tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat? Tidak bisa. Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi. Dan gimana? Ya miris, ya lucu. Bagaimana seorang yang namanya ini ada di daftar nama-nama ulama pakar nasab, nama Imam Ibnu Hajar itu terpampang di situ, diakui oleh seluruh dunia, dipertanyakan dalil dan referensinya oleh Kiai Haji Imaduddin, orang yang nggak pernah belajar ilmu nasab, namanya nggak dikenal di dunia sebagai pakar nasab. Ini kan aneh. Ya, malu dong. Kita sebagai bangsa Indonesia malu kalau didengar oleh ulama-ulama dunia. Ya mudah-mudahan ulama dunia nggak ada yang mendengar ini. Malu kita. Malu. Ya, kita ini ya, saya, kita semua, Kiai Imaduddin, termasuk orang yang ada di gambar ini, semua sama dalam hal ilmu nasab, sama-sama awam, sama-sama nggak ngerti apa-apa. Bedanya mungkin kalau yang itu pandai berbahasa Arab, bisa membaca kita bahasa Arabnya, kita mungkin kurang pandai dalam berbahasa Arab, atau bahkan di antara kita sama sekali nggak ngerti bahasa Arab. Sama aja, sama-sama awam, sama-sama nggak pernah belajar ilmu nasab. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah bagaimana kita, sejauh mana kita menyadari siapa diri kita. Kalau kita sadar bahwa diri kita awam, ya kita cuma sekedar membaca. Kalau kita mau berpendapat, ya kita harus bertaklid kepada ulama yang kompeten dalam hal ilmu nasab. Kalau kita mau mengatakan, oh nasab ini tertolak, ya kita ini taklid ke imam siapa? Ada nggak imam yang menolak? Kalau nggak ada, ya kita nggak punya hak untuk menolak. Ya kan? Kalau kita mau mengatakan, oh ini nasabnya isbat, ya. Isbat menurut ulama siapa? Taklid kepada ulama yang mana? Kan harus ada rujukannya. Manqul, siapa yang ngomong? Ulama siapa yang ngomong? Siapa yang mengatakan bahwa nasabnya ini tertolak atau diisbat? Itu kita harus sampaikan. Kenapa? Karena status kita sebagai orang yang bertaklid. Kenapa kok status kita orang yang bertaklid? Ya karena kita nggak punya kemampuan di bidang itu. Kemampuan kita hanya membaca, tapi tidak bisa membaca, mengkaji secara keilmuan nasab. Ulama pakar nasab dunia aja nggak pernah ada yang mengeluarkan statement menantang-nantang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Misalnya nih, saya beri contoh nih pakar nasab. Ini Said Mahdi Rojai. Dia menulis kitab nasab berjilid-jilid. Itu yang kita lihat itu. Dia baru menyelesaikan 11 jilid. Itu kitab yang terbaru, belum yang lain-lainnya, yang lama-lama. Tentang ilmu nasab, tentang nasab. Nah, sekelas beliau aja nggak keluar-keluar. Sekelas beliau nggak keluar-keluar. Nah, siapa kita, siapa orang-orang ini
Nah, selama kita tidak bisa membedakan mana ulama, mana bukan ulama, ya selama itu kita akhirnya jadi terombang-ambing. Kita diarahkan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi kalau kita memahami, oh ini orang memang ulama di bidang itu, layak kita untuk bertaklid kepadanya. Oh, orang ini bukan ulama, dia nggak layak, bukan ulama dalam bidang itu, jadi dia nggak layak bicara tentang hal itu. Gitu. Ya, miris loh kalau muncul orang-orang yang modal kitab-kitab gini aja lalu berasa sebagai pakar. Ibarat apa ya? Ya, kalau kita misalnya belanja buku-buku kedokteran yang banyak, isi rumah kita dengan ratusan kitab kedokteran, lalu kita sudah merasa sebagai dokter gitu, tanpa kuliah kedokteran, tanpa membuat karya ilmiah tentang kedokteran, tanpa diuji di depan para profesor. Apa seperti itu seorang dokter? Kan nggak begitu. Ya. Tapi ya kembali lagi, seperti saya sampaikan kemarin, bahwa ini kan ada kaitannya dengan tahun politik. Kalau crock brain kita diisi dengan informasi yang disampaikan oleh orang-orang ini, ya kita akhirnya jadi kebal data. Kita bicara Imam Ibnu Hajar al-Haytami dihantam dengan statement Kiai Imaduddin, ya nggak nyambung. Kita bicara imam pakar-pakar nasab, nggak ada yang menolak bahwa Ubaidillah adalah putra Imam Ahmad, bahwa Sada Al-Ba'alawi itu Sayyid Syarif Duriyah Rasulullah SAW. Anda bicara DNA, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya. Ini yang ditanamkan itu begitu. Ini kita lihat ciri khasnya. Mereka biasanya komen-komen ya, tanya bukti tes DNA-nya mana, mana tes DNA-nya, itu kitab tahun berapa, nah, penulisnya siapa. Ini kan jadi aneh. Padahal ya nggak, sama-sama awamnya, sama-sama nggak ngerti. Dan harusnya kan kalau orang awam itu simpel aja, ngikut imam yang pakar, kan begitu. Itu namanya orang yang waras. Karena kita awam dalam hal fikih, kita mengikuti Imam Syafi'i aja cukup, gak perlu repot-repot. Karena kita gak mengerti ilmu nasab, ya kita mengikuti pakar nasab. Selama tidak ada penolakan dari pakar-pakar nasab, ya selama itu nasabnya sah. Selama mereka itu punya bukti, punya manuskrip, siapapun yang nulis manuskrip, mau orang luar, mau keluarganya, selama itu tersusun rapi dan dipercaya oleh orang-orang yang sezamannya, ya sah secara syar'i, kan begitu. Mau dia keturunan Said Syarif Ba'alawi atau keturunan Wali Songo, selama mereka mempunyai itu semuanya, siapa yang berhak menolak? Ya kan? Dan berapa kali tuh Kiai Imaduddin mengatakan di Indonesia nggak ada yang terbukti secara ilmiah sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya, itu termasuk semuanya, termasuk dia menafikan dzurriyyah Wali Songo. Ya, bahkan Wali Songo pun
beliau nggak percaya kalau itu keturunan Rasulullah. Statementnya jelas kok, bahwa di Indonesia tidak ada satupun yang mengaku-ngaku atau yang dianggap sebagai dzurriyyah Rasulullah itu yang benar-benar terkonfirmasi secara dalam tanda kutip ilmiahnya Kiai Imad sebagai dzurriyyah Rasulullah. Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau selama kita menganggap orang-orang ini sebagai pakar nasab, ya selama itu kita akan kebal data. Selama itu kita akan melecehkan imam-imam seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti yang lain-lain. Bahkan menyalahkan Naqobah. Berapa kali itu saya buat konten, saya tunjukkan Naqobah di Irak, di ini, di itu, yang mereka itu mengisbat Sayyid Syarif Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah. Itu pun dipertanyakan, ini sumbernya dari mana, ini Naqobahnya keliru, dan macam-macam. Ya bagi Anda yang mau tes DNA silahkan, yang nggak mau tes DNA ya silahkan, nggak disyariatkan kok untuk tes DNA. Kalau Anda menganggap tes DNA itu sebagai satu-satunya yang paling valid dalam hal menentukan nasab seseorang tersambung kepada Rasulullah atau bukan, ya sama aja memindahkan menjadikan laboratorium DNA di Amerika sana sebagai Naqobah. Berarti Naqobah Ashraf Anda itu yaitu laboratorium DNA di Amerika sana yang pakai liur. Jadi syarat sahnya nasab itu dengan air liur yang dikirim ke Amerika. Kemudian nasab Anda seolah-olah disahkan sebagai dzurriyyah ini, dzurriyyah itu. Dengan kode-kode, siapa yang buat kodenya Anda juga nggak tahu. Pernah disaksikan oleh ulama mana juga nggak ada. Itu kan klaimnya Amerika, klaim sepihak. Bagaimana kode itu bisa dinyatakan sebagai kode bersambung kepada Rasulullah? Itu siapa yang membuat kode itu, sampelnya dari mana, nggak ada yang jelas semuanya. Itu yang Anda percaya, ya monggo kalau mau Anda percaya seperti itu. Kalau saya lebih percaya kepada para ulama-ulama Islam, para ulama-ulama yang pakar di bidang nasab, bukan yang apal-apal. Ya, mohon maaf, karena ini sudah terlalu menggelikan deh. Gitu, Pak. Ya, banyak nih kita lihat orang-orang yang bukan dalam hal nasab aja, dalam hal segala hal, membaca kitab-kitab terjemahan Al-Quran, lalu dia menafsir-nafsirkan seenaknya sendiri. Banyak itu kita dapati. Ada orang yang hobi baca kitab-kitab hadis, semua kitab hadis dibaca semua, lalu kemudian dia merasa dibisiki oleh setan agar dia merasa sebagai ahli hadis. Kemudian dia mentasheh hadis-hadis Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, semua ditasheh sama dia. Dan kemudian dia itu dipercaya oleh orang-orang bahwa hadis-hadis ini belum bisa dikatakan sahih apabila belum dikoreksi oleh orang itu tadi. Ya kan jadi aneh semua ini. Seolah-olah orang ini dosen dari Imam Bukhari, seolah-olah orang ini sebagai dosennya Imam Ibnu Majah, Imam Muslim, dan lain-lain pakar hadis. Sementara imam-imam ahli hadis itu belajar bersusah payah memperdalam ilmu hadis, mencari hadis keliling dari negara ke negara untuk menemui orang yang meriwayatkan hadis, dan lain-lain segala upayanya. Ternyata masih dikoreksi oleh orang yang tidak pernah belajar ilmu hadis.
Ya sama seperti sekarang ini ya, sekarang ini seolah-olah Kiai Imad itu adalah verifikator nasab. Jadi nasab ini belum bisa sah kalau belum diverifikasi sama Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kan jadi dunia ini jadi terbolak-balik. Ya. Kayak kasus kemarin, ijazahnya Pak Jokowi itu belum bisa sah kalau belum diverifikasi sama Sugi Nur. Ini kan jadi aneh semua ini. Banyak orang yang percaya yang seperti itu. Ini mirip-mirip. Angin. Ijazah presiden seluruh Indonesia sudah. Masa presiden ijazahnya palsu? Terus peran KPU waktu itu bagaimana? Kan aneh kalau sampai kita percaya bahwa presiden kita ijazahnya palsu. Nah sama dalam hal ini, ulama-ulama dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang mempertanyakan nasab dari Imam Haddad, nggak ada yang meragukan nasab dari Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Atau kalau kejauhan ya udah yang deket-deket aja. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang mempertanyakan nasab, keabsahan nasab dari Habib Soleh Tanggul. Nggak ada yang mempertanyakan keabsahan nasab dari Habib Hani Solo. Nggak ada yang mempertanyakan keabsahan nasab dari Habib Abu Bakar Asgaf Pasuruan, Gresik. Nggak ada yang mempertanyakan nasab dari keabsahan nasab dari Habib Ahmad Tempel dan lain-lain para habaib, aulia-aulia ya. Saya nggak bicara yang banyak di YouTube, saya bicara yang aulia-aulia ini. Nggak ada yang mempertanyakan itu. Tiba-tiba muncul seorang seolah-olah penemu yang paling mutakhir, ulama besar, berhasil menemukan apa? Ya, itu aja teman-teman. Saya berharap kita masih menggunakan akal sehat kita, gunakan neokortek kita, di mana di bagian otak itu terletak kritis dan logika kita berada. Hati-hati dengan isu-isu yang sengaja dibuat-buat, video-video lama yang dirilis ulang mengenai kelakuan yang tidak terpuji oleh oknum-oknum itu, yang sengaja diangkat untuk ditanamkan trauma ke dalam otak reptil kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang kebal data, yang bisa menganggap orang-orang pakar seperti Imam Ibnu Hajar, kita pertanyakan dalilnya, referensinya, dan lain-lain. Itu akibat kalau otak reptil kita terkuasai oleh informasi-informasi yang ditanamkan oleh orang-orang yang tidak jelas keilmuannya dalam bidang ini. Ya, itu aja teman-teman. Ya, semoga kita diselamatkan dari fitnah-fitnah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.